perbuatan yang dimimpikan Nabi SAW tadi, diantaranya berbohong. Yang kedua itu melupakan sholat malam. Bismillahirrahmanirrahim. Kembali melanjutkan pembahasan tentang kitab mimpi, yaitu hikmah mimpi antara nubuah, ujian, dan hayalan. Pada kesempatan ini berkaitan dengan kebiasaan Nabi SAW menanyakan mimpi para sahabat setelah ba'da sholat subuh ataupun sholat zuhur. Dan karena sahabat tidak ada yang bermimpi, maka Nabi SAW menceritakan mimpi beliau, yaitu tentang bagaimana keadaan seorang pembohong besar ketika nanti di hari kiamat. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana orang yang diberikan Allah ilmu Al-Quran tapi malam dia tidur, tapi siang juga pun tidak diamalkannya. Lalu juga bagaimana kedudukan orang pezina, lalu bagaimana orang-orang yang memakan riba. Kisah mimpi Nabi SAW ini disebutkan dalam Musnad Ahmad nomor hadis 19.306. Su'aib al-Arnaud menilai sanad hadisnya ini sahih, sesuai syarat sahihkan. Ini diriwayatkan dari Samurah bin Jundub radhiyallahu anhu bahwa seusai Nabi SAW melaksanakan sholat zuhur, beliau menghadapkan wajahnya kepada kami seraya bertanya, adakah di antara kalian bermimpi semalam? Bila ada seseorang di antara kalian bermimpi lalu menceritakan, hendaknya ia mengatakan Masya Allah. Beliau juga bertanya di suatu hari itu, adakah kalian yang bermimpi tadi malam? Lalu para sahabat berjawab tidak. Lalu beliau bersabda, aku bermimpi semalam. Ada dua orang yang mendatangiku dan membawaku ke daerah yang lapang, tanah yang luas. Keduanya melewatkan aku pada seseorang yang berdiri tengah memegang tusukan besi, yaitu seperti gancu dia. Ia menyobek rahangnya hingga sampai tengkuknya. Kemudian ia mengeluarkan dan memasukkannya lagi di bagian rahang yang lain, sehingga ia meraung kesakitan. Aku bertanya, apa ini? Keduanya berangkat, yaitu menyampaikan, keduanya berkata, ayo berangkat. Lalu Nabi SAW pun beranjak bersama kedua orang itu. Lalu ada seorang yang terbelenggu di tengkuknya dan seorang yang berdiri memegang batu besar. Lalu laki-laki itu menimpukkan ke kepala orang yang terbelenggu tersebut hingga kepalanya pecah. Batu itu pun menggelinding. Ketika laki-laki itu hendak mengambil batunya, tiba-tiba kepala yang pecah tadi kembali sedia kala. Lalu laki-laki itu pun kembali terus-menerus melakukan hal yang sama. Lalu Nabi SAW pun bertanya pada kedua orang itu, apa ini? Keduanya mengatakan, ayo berangkat. Lalu Nabi SAW pun mengikuti mereka. Lalu Nabi SAW menyebutkan, kami melewati sebuah tungku dapur yang di atasnya sempit, sedangkan di bawahnya itu sangat luas, kayak kerucut lah gitu. Di bawahnya terdapat api yang menyala-nyala. Ternyata di dalam tungku tersebut penuh dengan lelaki dan perempuan telanjang. Bila api dinyalakan, mereka pun menjerit-jerit hingga hampir keluar karena panas dan menggelegaknya. Mereka hampir naik-naik gitu ke di atas tungku itu. Lalu apabila api padam, maka kedua orang itu kembali lagi ke dalam untuk menyalakannya, dan orang itu pun jatuh ke bawah lagi. Itulah saking kayak masa air menggelegak, lompat-lompat lah itu. Lalu Nabi SAW bertanya, apa ini? Lalu keduanya berkata, ayo berangkat.
Lalu Nabi SAW pun beranjak pergi hingga melewati sebuah sungai darah, dan seorang laki-laki berenang di dalamnya. Dan di tepinya sungai itu ada seseorang yang menggenggam batu untuk mencegat orang yang berenang tadi. Bila orang tersebut hendak keluar, maka ia pun dilempari batu. Lalu laki-laki itu pun kembali berenang ke tempatnya, lalu dilempari batu lagi. Lalu ia kembali terus menerus seperti itu. Lalu Nabi SAW bertanya, apa ini? Keduanya berkata, ayo berangkat. Aku pun berangkat melewati taman hijau. Di tepinya ada pohon yang sangat rindang. Di bawah pohon tersebut ada seorang yang udah tua, dikelilingi oleh anak-anak kecil, dan di dekatnya terdapat seseorang yang di hadapannya terdapat neraka. Sementara ia selalu mengobarkannya dan menyalakannya. Lantas keduanya menaikkanku ke pohon, lalu memasukkan aku ke sebuah ruangan yang sangat indah, dan aku belum pernah melihatnya lebih indah dari itu sama sekali. Di dalamnya terdapat orang-orang tua dan para pemuda, dan juga para wanita dan anak-anak. Lalu keduanya mengeluarkanku dan menaikkan aku ke pohon, serta memasukkan aku ke dalam rumah yang lebih indah dari yang pertama tadi. Di dalamnya terdapat orang-orang tua dan para pemuda. Aku bertanya pada keduanya, kalian telah mengajakku berputar-putar semalaman, dan karena itu kabarkanlah kepadaku apa yang telah aku lihat. Lalu kedua orang yang mengajak Nabi SAW berkata, ya, yang pertama kamu lihat adalah pembohong besar, hingga kebohongannya itu sampai upuk. Ia diperlakukan sebagaimana kamu lihat hingga hari kiamat. Kemudian Allah Tabaraka wa Ta'ala memperlakukannya sebagaimana yang dia kehendaki. Bahwa kita ketahui, yang pertama tadi itu orang yang dimasukkan besi gancu ke rahang lehernya, tembus sampai kesakitan, dan diangkut ke upuk, terus seperti itu, dikeluarkan, dimasukkan lagi ke dalam sebelah lagi, jadi dua-dua gancu itu. Itulah yang terjadi pada pembohong yang besar. Lalu sementara yang kamu lihat berbaring adalah orang yang Allah Tabaraka wa Ta'ala berikan padanya Al-Quran, namun ia tidur di malam hari dan tidak mengamalkannya di siang hari. Ia akan diperlakukan seperti itu hingga datang hari kiamat. Ini orang kedua, ini yang dia memiliki ilmu Al-Quran. Allah beri dia ilmu Al-Quran, namun tidak diamalkan. Malamnya pun hanya tidur aja. Jadi ini yang pertama, yang tadi, yang dia dibaringkan, lalu ada yang memegang batu besar, jadi dilempar batu, pecah kepalanya, dan ketika orang yang melempar batu, menjatuhkan batu tadi ngambil batunya lagi, tiba-tiba kepalanya utuh lagi, dan gitu terus. Dan ini kejadian di hari kiamat. Ini hari kiamat, belum di neraka ini. Jadi cukup dahsyat memang apa yang terjadi di hari kiamat. Dan ini belum azab di neraka, baru di azab hari kiamat. Dalam kitab sebelumnya di Jejak Perjalanan Akhirat, bahwa azab-azab ini juga bisa terjadi di alam barzah sebelum datangnya hari kebangkitan yang pertama, karena sudah masuk hari kiamat juga. Lalu dua orang yang membawa Nabi SAW melanjutkan ceritanya, bahwa adapun orang yang ada di dapur itu adalah para pezina, sedangkan orang yang berada di sungai darah adalah para pemakan riba. Yang ditungku tadi, yang dibakar sampai lompat-lompat karena ininya, itu para pezina. Sedangkan orang yang di sungai darah nggak keluar-keluar, gitu mau keluar dilempar batu, itu adalah para pemakan riba. Lalu sedangkan orang tua yang ada di bawah pohon adalah Ibrahim alaihissalam, sedangkan anak-anak tersebut adalah anak-anak manusia. Sementara orang yang dekat dengannya, yang selalu menyalakan api dan mengobarkannya, adalah Malik, penjaga neraka. Itulah neraka. Sedangkan rumah yang engkau datangi di awal adalah rumah umum kaum mukminin. Rumah yang lain adalah rumah para syuhada. Aku adalah Jibril dan ini adalah Mikail. Kemudian keduanya berkata kepada Nabi SAW, dongakkanlah kepalamu.
Lalu ketika Nabi SAW mengangkat kepalanya, beliau melihat semacam awan. Keduanya berkata, itulah tempatmu. Lalu Nabi SAW bertanya, kalian mengajakku agar aku menempati tempatku. Keduanya menjawab, ada amalan yang belum engkau lengkapi. Bila engkau telah melengkapinya, kamu akan memasuki rumahmu. Ini disebutkan di Musnad Ahmad. Ini mimpi, tapi mimpi para nabi adalah nubuah. Dan termasuk juga mimpi-mimpi kita itu merupakan salah satu dari nubuah. Dalam beberapa hadis ada yang menyebutkan itu 1 dari 40 nubuah, ada yang menyebutkan 1 dari 46 nubuah, ada yang menyebutkan 1 dari 70 nubuah. Jadi setiap mimpi baik itu adalah kabar gembira bagi kita. Mudah-mudahan dari mimpi yang dikisahkan Nabi SAW ini menjadi pengingat kita untuk meningkatkan iman dan takwa kita dan menjauhi perbuatan yang dimimpikan Nabi SAW tadi, diantaranya berbohong. Yang kedua itu melupakan sholat malam ketika ilmu Al-Quran sudah kita terima, tapi kita tidak sholat malam, siang juga tidak diamalkan. Ini yang kedua. Yang ketiga, para pezina. Yang keempat tadi adalah pemakan riba. Itu sanksi-sanksi yang diberikan kepada mereka meskipun belum ajab ketika di neraka. Ini masih ajab ketika di hari kiamat. Dalam beberapa pembahasan yang lain disebutkan bahwa ajab itu terjadi di alam barzah, yaitu ketika disiksa kubur. Kurang lebih mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita dan khususnya bagi saya pribadi. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.